Sehingga saya semakin paham dan mengerti kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa saat ini itu seperti apa. Susah, apalagi masyarakat petani. Mau jaga ke siapa? Petani golek pupuk nggak ada. Begitu ada, harganya mahal. Obat-obatan tidak ada dipalsu. Setelah dipalsu, harganya mahal. Terus harus nangis sama siapa? Kuncinya, rakyat itulah yang harus diperhatikan. Rakyat itulah yang harus digulawentah. Rakyat itulah yang harus dimajukan. Rakyat itulah yang harus dihidupi. Rakyat itulah yang harus diayomi. Rakyat itulah yang harus dilindungi. Rakyat. Jangan rakyat sebatas bibir, kualat, neraka nanti jenengan. Sapa wonge sing dadi pemimpin, cilik, gede, wedi, nek amanah, jaminannya surga. Loh, top toh? Top toh, ojo dong lakukan langkah-langkah yang tidak baik. Neraka pun kadang-kadang jadi intip. Ya paling bawah Pak itu. Yes. Rano sing ngewangi loh. Oke Pak Bibit, kita menginjak ke pertanyaan yang juga mungkin menjadi pertanyaan masyarakat ya. Jadi setelah Purna tahun 2013 dari Gubernur, Pak Bibit lalu kayak menghilang sampai sekarang kira-kira 10 tahun. Pak Bibit kegiatannya apa Pak selama ini Pak? Belakangan ini. Ini rahasia loh. Iya. Saya menghilang kan itu perlu disampaikan. Iya. Menghilang tidak menghilang karena memang saya sadar bahwa pensiun itu pasti. Purnawirawan itu arah perjuangan pasti purnawirawan. Lah kalau sudah purnawirawan apa? Saya mencita-citakan dulu itu saya setelah purnawirawan harus punya kegiatan yang menyenangkan hati. Kalau saya senangnya di desa, saya senangnya pertanian, saya senangnya dekat wong cilik, dekat masyarakat desa karena saya dulu dari desa. Sehingga saya semakin paham dan mengerti kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa saat ini itu seperti apa. Susah. Apalagi masyarakat petani. Mau jaga ke siapa? Petani golek pupuk nggak ada. Begitu ada, harganya mahal. Obat-obatan tidak ada dipalsu. Setelah dipalsu, harganya mahal. Terus harus nangis sama siapa? Ini faktanya di situ loh, di bawah ini loh. Kayak begitu. Maka walaupun kecil saya berbuat untuk masyarakat di sekitar saya bertempat tinggal untuk tetap survive masyarakat desa saya itu. Saya punya tanah sedikit, ada sawahnya, saya suruh kerjakan sama rakyat. Hasilnya PN, tapi kue bayar pajak. Aku bukan pamer, tapi sekedar untuk memahami bahwa aku pensiun bukan berarti tak bermanfaat. Saya pensiun tetap masih bisa merekrut tenaga kerja, ya tidak sedikit, ratusan juga. Nah kalau ratusan juga itu kalau UMR ratusan juta juga saya harus cari duit untuk membayar gaji. Itu juga pengabdian untuk bangsa dan negara. Jadi pensiun itu bukan berarti pupus harapan semua. Enggak, saya masih berbuat walaupun dalam skala kecil. Oke, jadi lebih kepada pertanyaan Balin Desa. Kalau dulu setelah pernah gubernur kan maturnya baru jadi orang jadi gubernur mulai desa ngon bebek. Iya, itu. Saya merasa saya sudah menyadari bahwa kemampuan saya juga terbatas. Saya bukan profesor, bukan doktor, bukan insinyur. Bibit Waluyo, purnawirawan, tok til, lainnya nggak ada. Nanti kalau orang kan kadang, apa tuh gelarnya? Aku nggak punya gelar. Gelar saya purnawirawan saja. Mulai desa angon bebek sambil tani. Oke. Loh, Bapak mantan gubernur itu kan dulu. Bapak mantan panglima Ustad itu kan dulu. Saiki Bibit Waluyo wong desa, cah desa. Sama dengan saudaraku yang lain-lain itu. Saya memposisikan diri seperti itu sehingga saya enak lan kepenak. Sekarang usia saya sudah 75 tahun. Alhamdulillah masih seger waras. Ya. Malah kelihatan seger, Pak. Ya, saya dibanding waktu menjabat dulu. Saya tidak terkena sindrom. Nggak ada sindrom-sindrom. Ya. Bangun pagi ya langsung ke sawah, macul. Sudah, gitu aja. Serius Pak, macul Pak? Yang macul itu kan macul pakai duit. Ya. Pakai duit. Oke, Bapak bertani itu
bentuknya apa di sini? Menanam apa Pak? Bertani? Alhamdulillah tanah saya sejak tahun 93 itu saya nyicil sama ibu, tak kon ngirit-ngirit belonjo untuk beli sawah. Karena saya tadi sudah sampaikan. Di mana ini Pak lokasinya sawahnya? Ini di sini nih, di Bandongan ini. Bandongan Magelang ini. Ya. Ya kurang lebih sekarang ya. Berapa luas Pak? Ya. Sawah dan kebunnya? Ya, sawah dan kebun. Alhamdulillah bukan pamer loh ya. Aku pamer. Itu tak cicil tahun 93 sampai sekarang sudah 2023 ini. Itu jumlahnya 12 hektar. 12 hektar sawah dan kebun. Jadi satu Pak? Nggih. Satu ya. Satu blok gitu. Satu blok. Terdiri dari sawah dan tegalan. Oke. Yang sawah tak suruh garap rakyat untuk tanami padi, hasilnya PN. Rakyat sekitar sini? Nggih, sekitar sini. Gratis itu Pak? Oh gratis. Silahkan, kurang lebih mungkin ada 6-5 hektar lah. Wih. Itu PN naik. Berapa petani yang bisa ditolong Pak Bibit garap sawah? Banyak ya. Sekitar sini, warga sini. Iya, warga sini. Wih, luar biasa. Saya juga mau loh Pak kalau suruh garap suruh ngepe hasilnya. Tapi bayar pajaknya ya. Ya, bayar pajaknya murah tahunan Pak. Murah. Tergantung luasnya Mas. Ya. Semakin luas ya larang, semakin kecil ya sedikit. Nah, gitu. Kalau kebun yang tegalan, yang kebun saya tanami duren, saya tanami apokat, saya tanami pepaya, saya tanami duku, saya tanami rambutan, saya tanami buah naga, macam-macam. Jadi asik. Saya tiap pagi ke sawah itu keliling saja sampai jam 9-10 itu baju saya udah basah. Buka, ganti baju yang kering, minum air hangat. Wah, top, Marco top. Tuh menikmati hidup beneran tuh Pak. Ya. Sudah enggak mikir yang ruwet-ruwet ya Pak? Nah, yang ruwet-ruwet kan yang sudah ada yang mikir ya. Sudah ada yang mikir. Benar. Saya tak mikir yang ringan-ringan saja. Oke, Pak Bibit. Kemudian juga masyarakat khususnya Jawa Tengah itu juga lagi mungkin bertanya-tanya juga. Ini kan mantan gubernur kira-kira 10 tahun nggak ada kabarnya. Ini kan sebentar lagi 2024 juga ada pilkada serentak nih Pak. Misalnya Pak Bibit dikehendaki maju lagi jadi calon gubernur Jawa Tengah gimana? Dengan kondisi yang masih fit, masih sehat loh Pak. Wah, kalau bicara itu boten mawon lah. Boten sah, saya tak wis ngene-ngene wae. Ngene-ngene iku ya tak menikmati hari tua. Saya tak menikmati hari tua. Tapi kebetulan posisi yang sekarang ini pas ada pesta demokrasi 5 tahunan pemilihan presiden, wakil presiden. Nah, saya mencoba karena dimintai tolong ya saya berbuat semampu dan sebatas yang saya miliki. Saya diminta untuk mengkoordinir relawan-relawan tadi. Prabowo se-Jawa Tengah ya Pak ya? Se-Jawa Tengah. Mudah-mudahan kawan-kawanku relawan ikhlas terus ngati, ikhlas dalam hati. Memang kita memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Alhamdulillah sepaham, alhamdulillah sarujuk, ya monggo. Bagi yang lain yang sudah mendengar saya seperti ini, alhamdulillah nanti memperkuat Pak Prabowo, saya matur nuwun sekali. Mudah-mudahan bangsa kita nanti menjadi maju, sejahtera, damai. Anak kita, cucu kita bisa hidup dengan tenang. Amin. Oke, jadi harapan misalnya Pak Bibit maju lagi sebagai cagup Jawa Tengah? Boten. Kecuali disuruh ya Pak sama rakyat. Sampai ini semua enak. Kalau didorong sama warga Jawa Tengah ya berarti harus mau Pak. Ya umurnya 75. Enggak apa-apa 75 Pak. Tapi kalau misalkan Bali Desa Membangun Desa. Bali Desa Membangun Desa itu konsep luar biasa loh saudaraku. Konsepnya Pak Bibit dulu ya, gubernur ya. Pahami kalau yang belum paham. Bali Desa Bangun Desa. Desa itu adalah miniatur negara. Negara kecil itu ya desa. Di situ ada lurah, ada mudin, ada bayan, ada care, ada ululu. Kalau zaman saya dulu. Itu yang bertanggung jawab mengorganisir desa itu agar memiliki potensi one village one product. Itu harus satu desa diharapkan satu produk unggulan. Iku wis iso ngayani, iso nyugihke, iso ngepenake rakyat. Rakyatnya harus diajak seperti itu.
Akhirnya nanti seluruh wilayah, seluruh negara menjadi maju, sejahtera, aman dan damai. Kuncinya Bali Desa, bangun desa. Jadi potensi pertanian kita ada di desa ya, Pak. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Pak. Indonesia itu apa aja tumbuh, Pak. Ya. Surga dunia itu Indonesia. Ya. Harusnya, Pak. Harusnya. Indonesia itu super power makmur, ya, mahrifah. Ya. Tapi nyatanya belum ya, Pak. Ya, cari pemimpin yang paham tentang bangsanya itu. Bangsa ini ya. Bangsa kita ini kan bangsa maritim, bangsa kita itu bangsa agraris. Maritim dan agraris ini saja kalau dikelola dengan benar dan baik, Indonesia sudah sejahtera. Rakyatnya sugih, makmur, tentrem, ayem. Oke. Mantan Gubernur Jawa Tengah yang sekarang menjadi rakyat biasa ya, Pak. Yeah. Boleh Pak saya bertanya, setelah menjadi rakyat biasa kan dipimpin oleh gubernur baru, namanya Pak Ganjar, Pak. Yeah. Orang bilang Pak Ganjar luar biasa sukses sehingga sekarang malah punya kesempatan maju capres. Menurut Pak Bibit sebagai warga biasa, sebetulnya Pak Ganjar sukses atau kurang, Pak? Kalau ditanya itu, menurut saya tidak perlu jawab. Mungkin nak jawab menjadi kontroversial. Aku nggak mau dikontroversialkan. Biar rakyat yang memilih, biar rakyat yang menilai itu beliau. Kalau saya tidak mampu untuk menilai beliau, saya ucapkan selamat saja Pak Ganjar karena cita-citanya mulia, cita-citanya luhur. Mudah-mudahan sukses. Sukses ya. Sesama gubernur tidak boleh saling mendahului ya Pak. Ya. Ada plus minusnya tentu ya. Ya, kalau Pak itu Bibit juga dulu sukses, mungkin ada minusnya juga. Pak Ganjar pun orang mengatakan sukses, mungkin orang lain mengatakan kurang. Itu hal biasa. Ya. Yang penting semua pemimpin harus berpihak kepada rakyat. Oh ya, itu. Penting, ya. Kuncinya di situ. Nek wis gelem dadi pemimpin, apalagi pemimpin daerah, apalagi pemimpin negara. Kuncinya rakyat itulah yang harus diperhatikan. Rakyat itulah yang harus digulawentah. Rakyat itulah yang harus dimajukan. Rakyat itulah yang harus dihidupi. Rakyat itulah yang harus diayomi. Rakyat itulah yang harus dilindungi. Rakyat. Jangan rakyat sebatas bibir, kualat, raka nanti jenengan. Betul. Ini luar biasa nih. Ini apa namanya? Tendang banget nih terakhir, kualat. Kualat ya. Mungkin di dunia bisa lolos, Pak. Oh iya, bisa iya, lolos. itu jaminan loh. Betul. Tuhan telah menyampaikan untuk dipahami kita semua. Sapa wong sing dadi pemimpin, cilik, gede, wedi, nek amanah, jaminannya surga. Loh, top toh? Betul. Top toh? Ojo dong lakukan langkah-langkah yang tidak baik. Neraka. Neraka pun kadang-kadang jadi intip. Ya, paling bawah Pak itu. Yes. Rano sing ngewangi lho. Rano sing ngewangi lho. Iya. Nun sewu lho. Iya. Untuk siapa saja ya Pak. Iya, untuk siapa saja. Iya. Di rumah suami juga seorang pemimpin. Ya. Presiden gitu. Memimpin seluruh rakyat Indonesia. Ya. Semuanya nanti ditanya satu-satu Pak. Terhadap yang dipimpinnya. Iya. Dan itu pasti, itu ajaran agama kita yang kita anut kok. Hisapnya luar biasa. Iya. Tapi kalau amanah betul, itu jaminannya. Wah, surga. Betul. Coba surga. Waduh, saya nggak bisa membayangkan itu. Nong donya wis ademe ra jamak, apalagi nanti di akhirat. Iya. Karena amanah tadi. Oke. Jadi kita saat ini wawancara ini di satu tempat yang menurut saya surga dunia juga, di Senjakala Pak ya. Senjakala Bandungan ini tempat untuk ya refreshing ya. Ada resto, ada kolam, ada tanaman padi, ada hewan-hewan. Jadi mungkin siapa aja yang pengen refreshing bisa datang ke sini ya Pak. Nah, kalau itu saya berharap kapan saja bila ada waktu mampir di Senjakala Magelang. Bandungan ya. Bandungan. Tempatnya nyaman, wedangnya anget, pisang gorengnya anget. Oh keren. Tela goreng? Tela gorengnya anget. Top, markotop. Ya. Itu fasilitasnya apa aja Pak? Bisa untuk kegiatan apa aja ini? Ya sampai hari ini belum terlampau jauh yang saya bisa sajikan karena semua itu proses. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ternyata. Betul. Mengelola kayang ini ya tidak mudah. Betul. Saya gunakan ilmu setapak demi setapak. Mudah-mudahan Tuhan memberkati saya bersama keluarga.
Intinya siap ya untuk melayani, memfasilitasi kegiatan apa aja ya, refreshing oke. Rapat-rapat kayaknya ada hall-hallnya juga oh, ya. ada, siap. Kemudian apa ya, kolam-kolam kecil ada ya, belajar bertani mungkin sekitarnya sawah ya. Tempat yang sangat nyaman dan sejuk. Jadi siapa aja silahkan datang ke Magelang, mampir ke Senjakala Village. Itu resto ya, Senjakala Village ya. Luar biasa, saya sudah merasakan tehnya, kopinya, pisang gorengnya Pak itu, itu pisang asli itu. Kalau di kota biasanya di sisir kecil-kecil, di sini gede banget. Oke Pak Bibit, terakhir Pak, mungkin ada saran apa saja buat rakyat kita ini Pak? Matur nuwun. Saran apa ya? Saya itu selaku apa, saya juga tidak bisa memberikan terlalu banyak karena saya bukan siapa-siapa, saudaraku. Kalau saya dikatakan bekas ini, iya. Itu bekas, iya. Faktanya seperti itu. Lah kalau saya untuk memberikan saran, yang pertama, jadilah masyarakat yang cerdas, jadilah masyarakat yang pinter. Pinter nyawang, mana sing bener, mana sing tidak bener, mana sing apik, dan mana yang tidak apik. Pilihlah yang terbaik di antara yang baik-baik. Selamat saudara, sejahtera saudara. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan ngayomi kita semuanya. Amin, amin, ya Allah. Matur nuwun Pak Bibit Waluyo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mantan Pangdam 4 Diponegoro, mantan Pangdam Jaya, dan mantan Pangkostrat Letnan Jenderal Purnawirawan. Meskipun sudah purna, beliau pulang ke desa, ke Bandongan di Magelang ini, mengkaryakan waktunya untuk membantu para petani sekitar sini Pak ya. Lahannya juga luas, memberi contoh bahwa purna itu tidak selesai ya. Kemudian beliau saat ini dapat amanah sebagai pembina relawan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kami semua mendoakan Pak tugas-tugasnya berjalan dengan lancar. Sesuai dengan harapan ke depan Indonesia punya pemimpin yang pinter dan bener Pak. Pinter kalau nggak bener ya bahaya. Bahaya. Pinter bener kober. Nah itu. Sekali terima kasih Pak Bibit. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bermanfaat buat rakyat kita semuanya, memberi inspirasi untuk kebaikan. Amin. Sekali lagi saya Pesan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.